Inilah kitab Nabi Sulaiman, paling dicari Israel karena bisa kendalikan jin dan setan. Nabi Sulaiman dalam riwayatnya terkenal akan kebijaksanaannya. Sulaiman sendiri adalah anak dari Nabi Daud yang merupakan Raja Israel. Sulaiman diangkat menjadi nabi serta rasul setelah cukup umur dan ketika ayahandanya wafat. Nabi Sulaiman kemudian diangkat menjadi raja dari orang-orang Yahudi menggantikan ayahnya. Sulaiman semasa hidupnya adalah raja dari segala raja. Ia diberi mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebijaksanaan, dapat berbicara dengan segala binatang, dan berkuasa atas makhluk halus seperti jin dan setan. Selain itu, Nabi Sulaiman sangat kaya. Ia mempunyai istana megah yang dibangun secara gotong royong antara manusia, binatang, dan jin. Dinding istananya terbuat dari batu pualam, tiang dan pintunya dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara dan intan berlian, pasir di taman ditaburi mutiara dan sebagainya. Namun sayang, rakyatnya yang orang Yahudi atau Israel malah kufur terhadap Nabi Sulaiman dan mengingkari jika ia adalah Rasul utusan Allah. Lantas orang Yahudi dan mereka yang mengaku ahli kitab amat ingin memiliki kekuatan Nabi Sulaiman karena dapat membuat bangsa jin patuh terhadapnya. Orang Yahudi lantas berprasangka pastilah Sulaiman mempunyai sebuah kitab atau benda yang membuatnya dapat seperti itu. Adanya niatan dari bangsa Yahudi ini membuat setan mendapat ide. Perlu diketahui, pada zaman Nabi Sulaiman, setan kerap naik ke langit untuk mencuri dengar dari para malaikat kejadian gaib apa yang akan dan sedang terjadi di bumi. Setelah mencuri dengar itu, setan membumbuinya apa yang didengarnya dengan 70 kebohongan di setiap kalimatnya. Jadilah kalimat-kalimat yang dirangkai oleh setan tersebut yang kita kenal sekarang dengan istilah sihir. Mengetahui hal tersebut, Nabi Sulaiman lantas mengambil sihir-sihir milik setan dan menguburnya di bawah tempat duduknya. Hal ini dilakukan agar sihir-sihir itu tidak dipergunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia ke depannya. Gagallah ide setan menggunakan sihir demi menjerumuskan manusia ke jalan sesat. Namun, setelah beliau wafat, bangsa Yahudi mencari-cari harta peninggalannya karena keinginan mereka untuk bisa seperti Nabi Sulaiman. Setan dengan ide menjerumuskan manusia tadi sempat pupus lantas berubah wujud menjadi sosok manusia setelah mengetahui hal ini. Setan kemudian membohongi orang-orang Yahudi dan ahli kitab mereka jika Sulaiman memang mempunyai kitab sakti yang dikubur di bawah tempat duduk atau singgasananya. Setan memperdaya mereka jika kitab itulah yang membuat Sulaiman dapat menguasai manusia serta membuat jin dan setan patuh kepadanya.